Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua dan kali ini gue bakal membahas seputar drawing UEFA Champions League dan UEFA Europa League yang tadi udah dilaksanain sekitar beberapa jam yang lalu. Dan ini gue mau bahas seputar drawing UCL dulu ya. Ini drawing UCL kali ini, babak 16 besar kali ini unik ya. Bisa dibilang lucu, agak lucu ya. Lucu banget malah. Jadi drawing UCL kali ini harus diulang ya untuk kedua kalinya. Gue belum pernah ngeliat sepanjang sejarah gue nonton drawing event manapun, mau Piala Dunia, mau Liga Champion, mau Piala Afrika yang lain-lain, belum ada sejarahnya bahwa sebuah drawing diulang tidak lama berselang ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang miss ya di drawing pertama, ini ada beberapa kejanggalan sih yang udah kelihatan. Salah satunya paling kentara itu ketika drawing pertandingan kedua yang waktu itu Villarreal yang pertemukan Villarreal. Pas drawing Villarreal, bola Manchester United itu dimasukkan ke pot, padahal kan dalam aturan itu bahwa sebuah tim sudah bertemu di satu grup yang sama di fase grup kemarin itu tidak boleh di drawing lagi ya. Nah, kebenaran tadi di drawing dan yang keluar adalah bola Manchester United. ini ini lucu banget ya. Ini nggak tahu ini emang disengaja atau enggak. Ya jelas ini lucu banget. Kemudian setelah itu di drawing selanjutnya yang membuka kembali melawan Bayern Munchen, bola Manchester United malah tidak ikut pot ya, tidak di drawing, sampai akhirnya itu udah mulai chaos tuh, udah mulai chaos. Akhirnya hampir mencapai deadlock di pertandingan keenam ya, dimana waktu itu tinggal sisa Chelsea, PSG dan Sporting Lisbon ya, melawan Lille, MU dan Juventus. Chelsea kan nggak bisa didahului sama Juventus karena udah satu grup, sementara juga nggak bisa didahului sama Manchester United karena udah karena mereka senegara ya. Maksudnya itu dari aturan 16 itu kan tim senegara nggak boleh main, nggak boleh bertanding dulu gitu ya. Baru bisa 8 besar ya, otomatis kan Chelsea harus ketemu Lille kan. Dan Sporting pun ketemu Juventus. Dan ya ini gue akan bacakan dari ini akan gue sebutkan dari awal ya. Jadi di tahun pertama itu pertandingan pertama ada Benfica melawan Real Madrid, kemudian ada Villarreal ketemu Manchester City, kemudian ada uh, Red Bull Salzburg ketemu Liverpool, Atletico Madrid menghadapi Bayern Munchen, kemudian ada Sporting Lisbon melawan Juventus, Chelsea versus Lille, Inter Milan versus Ajax. Dan ini nih ini ujung dari semuanya yang tadi kekacauan terjadi sampai akhirnya chaos baik di protes, PSG ketemu Manchester United. Gue nonton drama ini juga di pertama secara langsung. Gue merasa ya, mungkin saja kesalahan ini bukan tidak disengaja, tapi memang UEFA sudah merencanakan ini, tapi mereka kebablasan. Jadi mereka membodohi diri mereka sendiri dengan harapan bahwa pertandingan antara Lionel Messi melawan Cristiano Ronaldo ini bakal meningkatkan rating 16 besar, tapi dicapainya dengan cara yang bagi gue sungguh apa ya, sungguh aneh ya. Gak masuk akal lah pokoknya lah kesan-kesan itu. Gue yakin sih mungkin memang ya, gue gak tahu mungkin itu kesalahan tidak disengaja atau disengaja, tapi sepertinya memang ada usaha untuk ke arah situ ya, untuk ini. Jadi akhirnya tadi gue nonton video Fabrizio Romano juga, akhirnya drawingnya harus diulang karena Atletico Madrid melakukan protes ya, karena mereka ketemu Bayern Munchen di di tengah situasi yang janggal itu. Akhirnya drawingnya diulang. Dan ini sekarang susunan pertandingannya ya. Ini ada pertandingan antara Benfica melawan Ajax, kemudian juga ada Sporting Lisbon menghadapi Manchester City, Red Bull Salzburg menghadapi Bayern Munchen, Inter Milan ketemu Liverpool, kemudian ada Villarreal ketemu Juventus, Chelsea kembali dipertemukan dengan Lille meskipun udah di drawing ulang. Kayaknya emang jodoh nih sama Lille nih. Kayaknya emang jodoh ketemu lagi di drawing kedua. Setelah itu nih bagi gue nih dua pertandingan paling seru mungkin dari 16 besar kali ini. Atletico Madrid akhirnya ketemu dengan Manchester United dan Paris Saint-Germain harus bertemu dengan Real Madrid. Nah, jadi mungkin UEFA mungkin beranggapan bahwa aduh tidak bisa lagi menemukan Messi Ronaldo di 16 besar. Mereka berharap bisa menemukan 8 besar, tapi lawannya berat-berat nih. Ini obstacle-nya juga ya gitulah. Mungkin karena mungkin
sudah get caught mungkin kan, sudah terpojok. Ya kita sih berharap semoga itu memang kesalahan tidak sengaja kan komputer, tapi kalau sampai itu memang UEFA sudah mengatur drawing itu dengan rupa tapi akhirnya miss juga, ya itu bukan urusan saya ya. Itu kesalahan UEFA sendiri. Kita langsung fokus ke pertandingan aja. Kalau untuk Benfica melawan Ajax, gue menginginkan Ajax ya, karena mereka superior banget di fase grup. 6 kali menang, mengalahkan Dortmund, Besiktas, dan Sporting juga ya, dengan nyaman berada di fase grup. Apalagi striker mereka Sebastian Haller sekarang lagi moncer-moncernya nih dengan 10 gol, top skor sementara. Bahaya sih ini Ajax nih kan, bukan cuma 16 besar ini, mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi ya musim ini ya. Benfica nggak jelek, Benfica juga nggak jelek sebenarnya, tapi ya Benfica mereka lolos dengan hasil yang juga dibantu keberuntungan sih, karena memanfaatkan situasi Barcelona yang lagi limbung, akhirnya mereka bisa melewati Barcelona juga. Ya Ajax sih yang lolos ya. Kemudian Salzburg ketemu Munchen, ini udah nggak ada kata lagi, Munchen pasti lolos ya. Salzburg meskipun mau main gegen pressing, mau main ala-ala Jerman, tetap kalau ketemu tim Jerman asli udah kalah. Munchen ini terlalu superior ya, tahu sendiri lah kiprah mereka di fase grup ya. Kemudian ada Inter Milan ketemu Liverpool. Ini Inter Milan bisa cukup merepotkan ya, tapi bagi gue tetap mengunggulkan Liverpool ya, karena Liverpool sangatlah superior ya. Liverpool itu adalah salah satu dari 3 tim selain Ajax dan Bayern Munchen yang selalu menang di tiap pertandingan fase grupnya yang dijalani. Jadi gue bukan Liverpool lah. Akan lain cerita kalau misalkan mungkin Sadio Mane dan Muhammad Salah yang bakal main ke Afrika Januari ini mungkin pulang dalam keadaan tidak fit atau cedera. Nah itu mungkin akan 50-50 ya kalau kayak gitu ya. Mungkin Inter Milan punya peluang, tapi gue bukan Liverpool. Sporting Lisbon lawan Manchester City, oke. Who else? Pasti City. City ini masalah dapat drawing yang gampang ya. Tadi pas drawing pertama ketemu Villarreal, sekarang lagi malah dapat yang lebih gampang lagi Sporting. Musim sebelumnya kayak gitu. 16 besar, 8 besar tuh mereka dapat lawan-lawan yang lebih muda ya, yang kualitas di bawah mereka. Ya, gue nggak mau suzon, tapi prasangka favoritisme itu pasti ada ya. Ya itu. Tapi kalau gue sih mengumumkan Manchester City ini lolos ya ke perempat final. Terus tadi juga ada pertandingan antara ini yang menarik sih sebenarnya sih, antara Atletico Madrid dan Manchester United. Atletico Madrid ya Simeone kita tahu sendiri lah gaya permainannya gimana. Manchester United lagi masa transisi di bawah kepemimpinan Ralf Rangnick, tapi dari segi kualitas pemain ya gue mengunggulkan Manchester United karena ya kita tahu sendiri lah Ronaldo, Bruno Fernandes, siapa lagi, Jesse Lingard gitu. Tapi Atletico kalau misalkan mereka main seperti cara mereka sendiri yang kekototan mereka, meskipun kadang inkonsisten, tapi kalau misalkan mereka main ngotot kali ini, mungkin Atletico masih punya peluang untuk bisa mengalahkan Manchester United. Tapi untuk kali ini gue Manchester United dulu. Villarreal Juventus, ya dua-duanya sama-sama inkonsisten ya di Liga musim ini. Villarreal tercecer di papan tengah, masih beruntung mereka lolos ya ke 16 besar, menang lawan Atalanta kemarin di 16 di pertandingan terakhir sempat diundur karena badai salju. Tapi Juventus juga udah mulai merangsek ke papan atas ya, tapi juga masih masih inkonsisten permainannya. Tapi gue mengunggulkan Juventus ya kali ini ya. Ya karena selain ditopang oleh kualitas pemain juga mental dan pengalaman berbicara. Dan gue yakin Massimo Allegri bisa membagikan tim ini ke jalur seharusnya ya. Gak untuk juga Unai Emery bisa membuat kejutan di sini, tapi gue masih bukan Juventus. Selanjutnya ada pertandingan antara ini bakal gua simpen yang terakhir ya. Kita bahas Chelsea Lille dulu. Chelsea Lille ya, Chelsea pasti lolos karena Lille juga di Liga mereka tersosok di papan tengah, tapi mereka kejutan juga sih bisa lolos dari grup G. Sama sekali nggak diunggulkan karena waktu itu yang masih megang posisi itu Sevilla ya, dan Salzburg. Ternyata Lille malah bisa lolos menjadi juara grup dengan hasil runner-up-nya. Lille ini bagi gue
kreativitasnya itu yang bener-bener dikuatin ya, dimana mainnya nggak begitu istimewa tapi baik pengalaman kayak Burak Yilmaz, kayak Jose Fonte itu bisa merepotkan. Apalagi ada masih dari Renato Sanchez, ada Timothy Weah, dan top skor Ligue 1 musim ini Jonathan David sejauh ini juga lagi on fire. Ini bisa merepotkan, tapi gue tetap mengunggulkan Chelsea sebagai juara bertahan. Mereka ya pasti akan lolos lah ke babak 16 besar, ke babak 8 besar. Terakhir pastinya Real Madrid. Ini pertandingan paling seru kalau menurut gue, 50-50. Gue sedikit mengunggulkan PSG lah, karena PSG ini dengan materi pemain yang sangat wah, dan memang tuh target mereka tuh udah menjuari Liga Champion. Kalau sampai mereka gagal, tersingkir lagi, mungkin saja jadi perombakan besar-besaran akan dilakukan, Pochettino mungkin akan dipecat, dan juga pemain lain mungkin akan banyak yang dibuang ya. Ini benar-benar pressure ketat di Paris Saint-Germain. Madrid kalau misalkan pressure-nya benar-benar gila, ini PSG menerima pressure sedemikian rupa gini, mungkin mereka bisa disalip oleh Real Madrid yang sebenarnya mereka masih memimpin liga, tapi ya kalau menurut gue sih lebih konsisten musim ini dibanding musim lalu ya. Madrid ini kalau kata gue bisa punya peluang sekarang, udah main kolektivitas ya, gak mengandalkan satu dua bintang tertentu. Tapi gue masih mengunggulkan sedikit PSG lah, dengan kualitas pemain yang dengan squad yang wah, bisa muka sedikit lah di atas sama Madrid. Tapi nggak tahu, mungkin Real Madrid bisa di atas. Ini 50-50 ya, tapi gue tetap mengunggulkan Paris Saint-Germain ya. Oke, itu aja dulu ya video dari gue. Abis ini gue bakal rekam Europa League. Tapi untuk saat ini jangan lupa itu dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.